Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih dengan saya Jeng Yatni dalam acara Sobon Desa. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait desa inklusi, bagaimana pembangunan di daerah Wukirsari itu, desa Wukirsari itu seperti apa. Juga terkait dengan BUMDesnya, kemarin dengan Bapak Direkturnya. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kelurahan Wukirsari. Karena sesuai dengan Perbup 125 tahun 2021 bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul itu wajib untuk dikelola sendiri oleh rumah tangganya tersebut. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak dengan Pak Dukuh Bendo, Bapak Marsudi. Sebelumnya kita perkenalan dulu karena tak kenal, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak Dukuh. Ya, terima kasih. Saya Pak Marsudi, Pak Dukuh Bendo Wukirsari Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hari ini terima kasih diundang di acaranya Bu Yatni untuk pembahasan sampah di Perdukuhan Bendo secara keseluruhan di Kelurahan Wukirsari. Oke, karena Bantul ada slogan 2024 Bantul bebas sampah, bagaimana pengelolaan di Dusun Bendo? Apakah sudah ada keterlibatan pemerintah kalurahan atau sebagai jenengan sebagai pemangku wilayah? Apakah di tempat jenengan memang sudah benar-benar dikelola dengan baik, Pak? Bagaimana cara mengelolanya jenengan? Untuk menghadapi programnya pemerintah Kabupaten Bantul bersih sampah di tahun 2024. Kita secara kontinu, jadi dari bawah dan atas kita sama-sama untuk menghubungkan. Yang pertama kita dari bawah kita telah menyiapkan beberapa perangkat termasuk kepengurusan untuk pengolahan sampah. Berarti ada SK-nya ya? Ya, sudah ada SK-nya di tingkat pedusunan dengan nama Sejahtera 18. Nah, Sejahtera 18 itu maksudnya apa itu? Harapan kita, masyarakat kita tentang sampah ini bukan hanya sebagai masalah, tapi menjadi sumber kesejahteraan bagi mereka. 1 sampai 8 itu karena RT kita ada 8 RT 1 sampai 8. Jadi menjadi kesejahteraan bagi mereka sampah ini, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu kita siapkan dari bawah, dari perangkatnya ke pengurusannya. Berarti ini ya, masalah yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya seperti itu. Oke. Apakah pemerintah desa juga ikut terlibat, ikut mendukung program tersebut? Jadi dalam hal ini pemerintah desa juga mempersiapkan tentang proses ini termasuk pembuatan SK ini. Artinya dari pemerintah desa bagaimana ikut mendorong kami di tingkat dusun untuk terbentuknya kepengurusan tersebut. Terus dari pemerintah juga menganggarkan beberapa program yang di situ untuk dari warga masyarakat disosialisasikan, diberi pengertian tentang bagaimana masalah ke depan sampah ini ketika nanti di TPS tempat pembuangan sampah di Piungan itu ditutup, kita harus bersiap diri untuk bagaimana kita mampu untuk mengendalikan sampah ini secara mandiri di tingkat pedukuhan. Artinya sinergitas antara pemerintah kalurahan dengan pedukuhan itu sudah sangat bagus ya Pak? Ya, jadi dari pemerintah kelurahan bagaimana mendorong dari teman-teman di pedukuhan untuk memfasilitasi beberapa pertemuan untuk sosialisasi tentang sampah tersebut. Kalau di Dusun Bendo itu Pak, bagaimana pengelolaan di sana? Apakah hanya diambilin dari rumah ke rumah terus diangkutin di truk terus dibuang ke TPS? Atau apakah ada memang dikelola, dibuat untuk kompos, untuk dipilah-pilah terus nanti dijual atau bagaimana di sana? Jadi untuk sementara kita di Pedukuhan Bendo ini kita memakai konsep bank sampah di Pedukuhan Bendo. Bank sampah Sejahtera 18 itu sementara mengumpulkan barang-barang yang itu sudah menjadi sampah tapi masih layak jual. Ada di situ ada kertas, ada plastik, ada besi dan yang lain-lain. Itu kita memberikan ke warga masyarakat tempat sampah berupa kresek itu kita ada 3. Nah, itu untuk memilah mereka. Ada basah, kering, itu sudah kita yang basah, yang kering, yang
layak jual itu sudah kita siapkan tempat sampah di masing-masing rumah dengan sistem pakai sak. Nah, harapannya di situ yang bisa layak jual nanti diambil oleh pengelola sampah Sejahtera Mendo 18. Ditabung, mereka dikasih buku setiap ada buku rekening gitu ya? Ya, ada buku rekening, dimasukkan, nanti diambil dalam 6 bulan sekali 6 atau 1 tahun sekali bisa diambil. Terus yang basah dari warga masyarakat sementara ini diambil dari jasa pembuangan sampah dengan membayar di sekitar 25.000 sampai 30.000 per bulan. Terkait itu Pak, ada berapa tenaga kerja di sana itu? Kalau untuk teman-teman yang mengelola sampah di Bank Sampah Sejahtera 18 itu kalau pengurus intinya sekitar 5 sampai 7 orang. Ya, sudah lumayan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Terus untuk menggerakkan di setiap RT ibu-ibu itu setiap minggu ataupun setiap waktu longgar untuk memilah sampah, dipilah-pilah, terus tutup dihilangkan, terus label dihilangkan, macam-macam. Itu dijadwal. Jadi setiap RT itu harus mengirimkan beberapa orang, atau Dasawisma itu harus mengirimkan beberapa orang di tempat penyimpanan sampah yang kita kelola. Ada punishment Mbak ketika ibu-ibu kader itu mungkin tidak berangkat dan sebagainya? Sementara tidak. Ini adalah membutuhkan bagian hanya dari kesadaran mereka, sukarela. Mereka bagaimana kita membimbing mereka tentang bagaimana dampak sampah ini yang akan terjadi ketika kita tidak bisa mempersiapkan nantinya, dan bagaimana ketika kita bisa mempersiapkan, bisa mengelola sampah ini, yang di situ sampah itu menjadi bagian yang bermasalah bagi kehidupan kita, menjadi cita-cita kita sejahtera untuk warga masyarakat. Oke. Pak, di tempat Bapak itu ada berapa RT dan sudah berapa RT yang memang benar-benar mengelola sampahnya itu? Dan ada berapa warga masyarakat yang memang sudah peduli sampah? Jadi sesuai dengan komitmen kita di awal tentang nama Sejahtera 18, kita ada 8 RT. Di 8 RT itu kita itu terbagi menjadi 3 yona. Yona 1 itu 1 dan RT 7, RT 1 dan RT 7. Yona kedua itu RT 2 dan RT 3. Yona ketiga itu RT 4, 5, 6, 8. Nah, yang di sini memang kita sudah bagaimana mensosialisasikan kepada mereka tentang bank sampah tersebut. Tapi ada beberapa yang sudah oke, ada beberapa yang belum. Nah, kita dari 8 RT itu kita sudah punya nasabah yang ikut masuk ke bank sampah itu sekitar 100 orang. Oh, ya lumayan juga nggih. 100 orang itu tergabung dari 8 RT itu ada yang ikut di bank sampah tersebut. Bapak, apakah ada dampak yang signifikan ketika jenengan kemarin belum dikelola sendiri, hanya dikumpulkan terus dibuang ke TPS, dengan sekarang yang sudah dikelola sendiri? Masyarakatnya ini enggak kepedulian tentang sampah lebih itu lagi enggak? Di masyarakat itu sangat strategis bagi kita untuk bagaimana mengarahkan mereka terhadap penanganan sampah. Jadi dampaknya sangat bagus sekali. Artinya apa? Di situ yang dulu ketika kita itu membuang sampah yang akan kita buang itu mungkin 3 sampai 4 sak dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Tapi ketika sudah dipilah, yang dibuang, yang betul-betul dibuang itu hanya 1 sak. Yang lain sudah bisa kita jual. Pertama itu. Kedua, dari mereka yang kemarin itu ketika di depan rumah, di halaman atau di mana itu ada plastik, ada yang bisa dijual, itu dibiarkan saja. Sekarang mereka memungut sampah tersebut, dipungut, dibawa pulang, akhirnya dikumpulkan, terus nanti ditabung di bank sampah. Berarti gitu. Penyadaran masyarakat tentang sampah sudah lumayan berhasil. Pak, selama ini kendala yang paling berat itu apa dalam jenengan mengelola sampah dan warga jenengan? Yang paling berat ketika karena lokasi kita itu di bantaran sungai Opak ya? Opak.
itu di bantaran Sungai Opak. Di situ bukan hanya warga saya saja, tapi warga di luar Mendo. Itu banyak sekali yang masih membuang sampah di sungai. Dan itu waktunya mungkin sore hari atau malam hari, kita tidak tahu. Jadi memang ketika kita menyadarkan teman-teman atau warga masyarakat kita di Pedukuhan, tapi di satu sisi masih teman-teman ataupun warga yang lain di luar Pedukuhan kita, ya juga ada di Pedukuhan kita, 1-2 masih ada, tapi sudah berkurang. Itu masih membuang sampah di sungai. Berarti ini ya Pak ya, penyadaran tentang sampah itu tidak hanya di lingkungan kita, tapi dari hulu sampai hilirnya itu memang semuanya harus disadarkan tentang sampah, bahaya sampah, permasalahan sampah gitu. Terakhir mungkin nggih Pak nggih, harapan jenengan ke depan seperti apa? Terus peran-peran apa yang diharapkan pemerintah Kelurahan Bukirsari dalam mendorong program bersih sampah di tahun 2024 nanti? Yang harapan kita difasilitasi untuk bagaimana perangkat-perangkatnya, karena kita sudah mempersiapkan dari kepengurusan, pengelolaan, nah, perangkat-perangkatnya itu memang harus disinergiskan, baik itu dari pemerintah kelurahan, kabupaten maupun provinsi. Mungkin ketika tong sampah itu kita juga belum punya, mungkin setiap warga perlu ada tong sampah yang layak, artinya ketika kita hanya berupa sak tas kresek itu kita kurang layak pertama itu. Kedua, untuk proses bagaimana pengelolaannya, misalnya pencacah untuk plastik itu dicacah untuk dikemas biar tidak menumpuk. Nah, terus untuk bagaimana untuk pelatihan-pelatihan yang itu nanti bisa mengarah ke sampah basah itu bisa habis di kita, mungkin itu bisa dijadikan kompos ya. Semoga dengan adanya kita ngobrol-ngobrol ini dari pihak DLH Kabupaten Bantul ataupun Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikarenakan dana is yang di Yogyakarta itu sangat banyak, dan saya yakin ke depan kepedulian Sultan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait sampah akan lebih greget lagi tentang penanganan sampah, akan memberikan alat-alat atau bantuan apapun untuk kita mengelola sampah di setiap kelurahan. Apalagi kalau nanti di setiap pedukuhan RT sudah ada alat untuk bagaimana mengolah sampah itu menjadi hasil sesuatu yang produktif. Terima kasih Pak Duko, selamat siang. Semoga bincang-bincang kita banyak manfaatnya. Bukirsari semakin berbudaya, sejahtera mendunia. Salam, selamat pagi. Terima kasih.